Halo semuanya, balik lagi di Geekshy Channel. Oke, balik lagi di channel kita. Seperti biasa konten colongan-colongan, kita habis nonton Mission Impossible Red Reckoning Part 1. Ya, lagi-lagi film dengan part-partan. Nah, kita mulai dari mana enaknya ya? Sebenarnya film ini kan memang dari film terakhirnya berapa lama ya? 2018. Nggak terlalu lama, ya nggak terlalu, oke lah. 5 tahun lah. Memang film yang sudah cukup digadang-gadang karena dari Tom Cruise sendiri cukup antar kayak ngepromoin nggak sih? Setahu gue sih ya. Salah satu itu sama waktu itu kan kalau ingin teman-teman dramanya waktu pas zaman pandemi kan. Zaman pandemi mereka syuting film ini nih. Sampai waktu itu ada ya bisa dibilang ada yang tidak sesuai protokol kesehatan, jadi akur sampai berhenti, terus dia marah-marah entah itu public stunt gitu kan atau settingan atau memang benar dari apa namanya hasratnya Tom Cruise untuk memberikan yang terbaik untuk penonton kan gitu kan, jadinya dia sampai marah akhirnya gitu kan. tayanglah di tahun ini dan tumben tayangnya di hari Sabtu yang jadi agak-agak repot ngatur jadwalnya jadi cuman kita baru nonton di hari Minggu ini per hari Minggu ya, jadi satu hari setelahnya. Dan secara respon umum kita udah lihat di jagat maya tuh sebenarnya cukup bagus ya dia. Bagus dan bisa dibilang kalau nggak salah ini film dengan rating terbaiknya film Tom Cruise gitu. Oh ya? Oke. Kalau nggak salah sampai kita bikin video ini di Rotten Tomatoes 99% hampir sempurna gitu. Oke. Iya. Ya dan kalau dari gua pribadi tadi secara impresi memang kalau jujur kalau menurut gua nggak terlalu fresh gimana sih. Karena tadi respon tadi gua agak-agak terlalu tinggi mungkin ya ekspektasinya. Kita ngambil kasih ekspektasinya tinggi. Iya, dan ternyata sebenarnya bagus. Cuman menurut saya karena mungkin ya udah 5 tahun kita nggak dapat aksinya Ethan Hunt lagi ya. Jadi kayak hal yang baru aja. Jadi nggak bisa dibandingin Fallout di bawahnya atau Rogue Nation atau Ghost Protocol dan sebelumnya di bawahnya. Ini beda aja gitu karena lagi karena tahun lalu Tom Cruise sukses dengan Top Gun Maverick ya, dimana itu kalau itu malah penantiannya lebih lama lagi kan, itu 35 tahun. Akhirnya di sini saya mau coba yang baru. Sebenarnya untuk formulanya tidak ada yang baru ya, itu dia maksud gua, cuman aksinya itu banyak yang lebih impossible lagi kalau yang di sini gitu. Mungkin itu yang jadi kriteria atau pertimbangan bahwa di luar sana itu jadinya wah bagus banget ini karena belum pernah di film action spionase yang sebelumnya atau lainnya selain franchise-nya MI ini yang ngelakuin action kayak gini gitu. Ya, dan ini tolong maksudnya tolong di counter kalau misalkan impresi gue agak terlalu personal. Gak apa-apa. Cuman memang kalau gue lihat ya itu tadi gue melihat adanya kayak repetitif. Pertama, walaupun sebenarnya gue cukup terpukau dengan adegan di awal actionnya yang di gurun tuh. Ya, di gurun. Gue suka banget itu. Maksudnya ada beberapa pemilihan adegan yang cukup matang gitu di pikiran yang keren. Nah, cuman memang mungkin nggak tahu ya, mungkin penyakit film belakangan gue perhatiin ya, repetitif dan membuat kalau gue jadi agak capek. Nggak tahu gue kondisinya lagi nggak bagus ya. Jadi agak capek dan itu tadi sebenarnya yang terlintas di gue adalah repetitif. Dan cuman yang gue tangkap dari tadi adalah justru twist-twistnya yang agak menurut gue itu menjadi daya tarik. Jadi kayak loh gitunya apa sih? Nah itu surprise-surprise yang itu menjadi daya tarik. Nah, jadi sekarang malah kayaknya kedepankannya penceritaannya juga yang biasanya dulu bisa dibilang penceritaan hanya selewat aja. Yang penting action yang ekstrim. Kalau teman-teman jujur sih sebenarnya ini bisa bilang kontinuitas dari 2 film sebelum ini ya. Kita anggap aja sampai Ghost Protocol tuh udah beres aja. Film keempat itu tahun 2011. Nah, mulai benang merahnya itu dari 2015 yang Rogue Nation. Nah, kalau menurut gua ini not sih, maksudnya kalau teman-teman mau mendapatkan pengalaman menonton secara maksimal emang harus nonton sebelumnya ya nggak sih, itu mah rada-rada mutlak menurut gua nggak sih? Karena banyak banget informasi dan karakter yang harus ditangkap secara cepat dan muncul lagi sekilas. Ini siapa nih? Itu gitu. Dan itu harus agak-agak cepat mencernanya. Itu salah satu yang membuat gua agak lelah juga tuh. Ini gitu. Selain tadi sih kerasa banget durasi. Iya, durasi kan. Lama ya? Lama. Ini bisa dibilang film Mission Impossible paling lama sih menurut saya durasinya. Berapa sih? 2 jam 43 menit. 2 jam setengah. Iya, agak terlalu lama sih. Yang menurut gua lagi-lagi ada beberapa bagian yang kayaknya nggak harus selama itu deh. Cuman mungkin ada pertimbangan aksinya tadi kali ya untuk naikin vibes aksinya gitu menurut gua. Cuman itu tadi sih. Jadi di sini itu film ketiga
Tom Cruise dengan Christopher McQuarrie. Kalau teman-teman bisa cari aja filmografinya Christopher McQuarrie itu ya, ada terkenalnya bikin film tahun 95 namanya Usual Suspects. Itu dia bikin twist-twist kayak gitu. Jadi sekarang karena dia kolaborasi dengan Tom Cruise, diajarin lah bikin film action. Nah, sebetulnya saya bawa Si anjing. cuman jadi kalau ngeliat perjalanannya dari yang film 2015, ini tuh actionnya biasa aja, cuman ceritanya udah lumayan di sini. Kayak ada layer ceritanya udah mulai tebal nih ya. Jadi nggak cuman adegan larinya Tom Cruise aja nih fokuskan gitu kan, cuman ada layer-layernya. Nah, ternyata pertemanan dengan Tom Cruise itu menghasilkan yang film yang keduanya Fallout. Yang ini kan. Nah, ini tuh yang paling bisa dibilang sampai sejauh ini sebelum ini rilis, ini yang bisa dibilang wah, film terakhir malah paling bagus. Dan saya juga mengamini itu. Jadi saya ini sampai nonton 2 kali waktu itu, dan ini bisa dibilang dulu actionnya head to head sama Avengers Infinity War waktu itu. Cuman memang secara box office menangan Infinity War. Cuman secara craftsman-nya bisa dibilang authenticity-nya Tom Cruise kan minim CGI, makanya dia bilang dia lebih edan yang di sini tuh semuanya dilakuin sendiri. Nah, untuk 2 film ini Christopher McQuarrie sama Tom Cruise kata saya udah bikin dapat formulernya yang pas gitu kan. Nah, sekarang setelah 5 tahun berserang, walaupun potong pandemi, makin matang lagi dengan komen Top Gun Maverick. Christopher McQuarrie sebagai produser, udahlah kita jor-joran keluarin aja di sini nih. Nah, memang jadinya satu repetitif karena kan 1-2 kok sama sih. Ini film ketiganya. Tapi di sini jor-jorannya yang saya acungi jempol, kudos juga ke Tom Cruise dan timnya, mau melewati batas action yang ada gitu. Nah, itu mungkin jadinya bisa dibilang salah satu film summer yang benar-benar lu wajib nonton di bioskop ya ini gitu. Karena kalau nonton di mohon maaf di OTT atau di streaming nggak akan dapat feel-nya dari audionya, dari visualnya gitu. Jadi ini tuh kalau kata saya benar-benar memanjakan mata dan memanjakan telinga gitu. Cocok ditonton di bioskop yang Atmos Dolby ya. Dolby Atmos bisa soundnya kayak gitu. Kalau teman-teman ada kesempatan lebih bisa nonton di IMAX gitu kan. Jadi layar lebih gede lagi. Karena benar-benar nih technicality-nya ditingkatin. Memang jadinya yaitu saya bilang ada beberapa adegan ya ini nitpick mungkin agak too much. Itu gue setuju. Agak too much, walaupun sebenarnya menurut saya itu biar nunjukin bahwa Ethan Hunt teh sanggup loh sampai ke batas itu gitu kan. Sampai di titik menjelang mati itu sedekat itu. Sedikit ya gitu kan, memang itu udah impossible mission kan gitu kan, makanya di situ. Jadi di sini sebenarnya saya pribadi sama bagusnya dengan Fallout. Cuman nggak tahu kenapa saya nonton sekali aja sih kalau yang untuk ini saya pribadi, karena saya udah tahu ini cuman hanya pengantar untuk ke part 2-nya. Nah, itu nanti finalenya itu mungkin kalau bisa dibilang teman-teman Avengers Endgame-nya itu nanti di kita lihat nih. Kita lihat gitu. Mungkin nggak ada tahun depan, mungkin 2 tahun lagi sih mungkin. Agak jadi sulit untuk dinilai banyak karena jatuhnya kayak pengantar. Pengantar ya. Iya, jadi itu. Bridging, itu. Jadi bukannya nggak beres ya. Cuman kagok gitu, bisa dibilang gitu. Sebenarnya kalau kita ngeliat sebagai standalone movie, ini bisa dibilang beres gitu. Beres, cuman kelihatan pisan kayak masih ada lah finalisasinya nanti gitu. Dan di sini tapi saya sukanya di sini itu dia nguak-nguak masa lalu. Akhirnya ya masa lalu 30 tahun sebenarnya teman-teman, fun fact, Mission Impossible itu sebenarnya pertama serial TV dulu. Dan bukan Tom Cruise yang meranin. Tapi terkenal lah raya-raya zaman dulu mah setting-settingan perang dingin gitu kan. Nah, di sini dibikin versi modernnya yang mulai tahun 99 itu Tom Cruise, akhirnya jadinya Ethan Hunt-nya itu si Tom Cruise itu. Jadi ini tuh bisa dibilang dia ada ngambil cerita di serialnya mau diangkat ke versi filmnya. Makanya dia mengungkit-ungkit masalah 30 tahun lalu, padahal film pertama Tom Cruise aja tahun 99 kan. Belum ada 30 tahun. Jadi ini mungkin pre 99 gitu. Jadi kalau teman-teman atau bapaknya udah ngikutin Mission Impossible versi aslinya dulu, seriesnya ada kisah-kisahnya bahwa akhirnya musuh-musuh lamanya muncul lagi. Nah, di sini itu muncul musuh-musuh jadulnya, bahkan dia sebelum jadi agen gitu kan di sini. Jadi di sini tuh kita dapat knowledge baru, dan selain tadi teman Dega pernah bilang ada karakter-karakter yang pernah muncul di 2 film sebelum ini muncul lagi, kita juga muncul ternyata masa lalu Ethan Hunt nggak ada lagi gitu cerita bahwa hantu dari masa lalu itu selalu menghantui sampai sekarang gitu. Nah, di sini mungkin
Christopher McQuarrie sama Tom Cruise udahlah ambil aja lah kita versi dari serial kita masukin di sini gitu. Moga-moga bisa kedepannya bisa digali lagi dan dicoba dulu di yang film Death Reckoning Part 1 ini gitu. Jadi mungkin itu sih kalau dari sudut pandang kayak cerita dan actionnya asli keren lah gitu. Cuman untuk kalau teman-teman baru nonton pertama kali ini ya mungkin seperti respon banyak orang mungkin kelamaan gitu ya dan bingung gitu kan gitu. Secara nilai lagi? Kalau saya sih sebenarnya benar sih kalau memang Tom Cruise save the cinema, tapi tahun lalu itu Top Gun Maverick. Iya. Jadi untuk ratingnya menurut saya masih di bawah Top Gun Maverick ini. Kalau saya kasih mah di 8 kalau saya. 8. Di 8. Biasanya itu ya 7,9, 7,8 lah. Iya. Gitu-gitu. Di situ sih. Iya. Jadi tapi teman-teman harus nonton dua filmnya dulu karena ini perkenalan dengan karakter-karakternya di sini, terus bisa dibilang bridgingnya di sini. Nah, untuk memaksimalkan ininya experience-nya karena akan lebih enak jauh gitu. Ditambah lagi misalkan bioskopnya soundnya keren, wah itu keren, mantap itu. Keren. Cuman sebisanya aja nonton aja lah gitu. Jadi harus di bioskop intinya. Iya. Ya paling teman-teman kalau misalkan ada yang mau nambahin info soal MI bisa di komen di bawah. Atau ada teman-teman yang mau diskusi di bawah, komen aja, siapa tahu kita bisa jawab. Iya. Seperti biasa. Oh ya, dan ini temanya juga cukup fresh dan relate dengan zaman sekarang. Iya. Dan tidak soal time travel lagi tentunya. Iya, tentu. Ya itu mungkin jadinya kita ada kita baru lah gitu kan. Gitu. Oke. Ya. Kayaknya udah gitu aja ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Bye.